Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memuji nama-Mu. Kami membesarkan nama-Mu dan kami akan berhubungan dengan firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, kata-kata-Mu. Biarlah Tuhan di mana saja kami berada, mujizat-Mu boleh terjadi. Karena di mana saja ada Roh-Mu, di situ ada perubahan, di situ ada penciptaan, di situ ada pemulihan. Haleluya, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terjadi sesuai kata-kata-Mu. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sejak Kau mengatakan Roh Kudus hadir di sini, maka Roh Kudus pun hadir di mana saja Anda berkata-kata itu, dan mujizat sedang ada menunggu Kau. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yes, yes. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kami semua mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan sama-sama, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. 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 Tinggikan Dia, agungkan Dia, namanya Yesus.
Saudara-saudaraku yang ingin berbahasa roh, silahkan berbahasa roh. Teman-temanku yang ingin berdoa bermazmur, katakan mazmurmu dengan cinta kepada Tuhan. Mungkin teman-teman sedang ada kebutuhan, katakan, minta pertolongan dia, minta dia untuk campur tangan dalam segala apa yang sedang engkau gumuli di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, yang sakit mulai disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, di dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan dari kecenderungan ini. Di dalam nama Yesus semua kecenderungan dosa kejahatan, dosa kenajisan, dosa cabul, di dalam nama Tuhan Yesus mulai dilepaskan dari ikatan-ikatannya di dalam dirimu, dan kau mulai merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kemerdekaan, terima kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi banyak kelepasan, banyak kebebasan dari ikatan-ikatan roh jahat, ikatan-ikatan roh jahat yang ingin hancurkan, ingin merusak anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau merdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang biasa berkata-kata kasar, kata-kata kotor, di dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat yang menguasai mulutmu, yang menguasai lidah bibirmu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba perintahkan untuk lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kebebasan, terima kebebasan, terima kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang penuh dengan kegelisahan hatinya sehingga terganggu di saat-saat istirahat tidur, di dalam nama Tuhan Yesus terima damai sejahtera Kristus, terima buka hatimu untuk dalam nama Tuhan Yesus, untuk damai sejahtera Kristus masuk. Yang sedang mengalami jalan buntu mulai terjadi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lihat pergumulan mereka, Engkau lihat bahwa mereka tidak ada jalan lain Tuhan. Oleh sebab itu mereka memanggil namamu, Engkaulah jalan keluar. Seperti firman-Mu Tuhan, Engkau berkata, Akulah jalan. Engkau adalah jalan terobosan bagi kami, terjadi bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan. Ada harapan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Yang sedang letih, lesu dan berbeban berat, Yesus hadir saat ini bagi engkau. Yesus adalah jawaban bagi kami semua. Yesus adalah jawaban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati kami yang subur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Jemaat Gereja House of Kana. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman. Setelah kita memuji, menyembah Dia, mari
Kita mau persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk kita mendengar dan melakukan kebenaran firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, bila mana sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pada kami, urapan Roh Kudus-Mu menjamah, menjangkau, melawat setiap pada kami. Biarlah benih firman-Mu ya Bapa, boleh tertabur, tertanam di hati kami yang subur. Sebab kami mau melakukannya. Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap pada kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pada kami. Biarlah kebenaran firman-Mu pada malam hari ini boleh mengubahkan setiap pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mengingat dan melihat situasi, kondisi kota kita Surabaya, bahwa beberapa hari belakangan terjadi suatu lonjakan terhadap pasien COVID, dan kita terus memantau bagaimana perkembangan yang akan terjadi ke depan. Terus kita akan berdoa untuk dapat kita beribadah tatap muka. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka gereja House of Kana kita akan terus beribadah online kembali. Dan mari kita terus bersatu hati, kita berdoa bagi negeri ini, bagi bumi ini, ya kan? Sekiranya Tuhan boleh melewatkan semuanya ini, sehingga kita boleh berjumpa kembali, kita boleh berfellowship, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pada malam hari ini, mari kita membaca di dalam Yohanes 17, di dalam Injil Yohanes pasal yang 17 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ketahuilah saudara, bahwa Anda dan saya adalah miliknya. Kita semua umat percaya, kita adalah miliknya. Kita adalah miliknya. Kita bukan milik siapapun. Kita adalah miliknya Bapa di surga. Kita menjadi percaya, kita adalah kepunyaannya. Maka pada malam hari ini, saya beri tema yaitu yours. Kita adalah miliknya. Miliknya. Kepunyaannya sendiri. Kita sebagai umat yang percaya, umat percaya, kita ini telah dimeteraikan, diangkat sebagai kepunyaannya. Dan sejatinya ketika kita adalah kepunyaannya, kita adalah miliknya, kita memiliki keintiman, kita memiliki hubungan, kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia, karena kita adalah kepunyaannya. Sebagaimana kita ini yang adalah ciptaan, Dia adalah Sang Pencipta. Di mana kita ini dicipta, seperti kemarin di firman Tuhan dikatakan, kita ini dicipta serupa dan segambar dengan dirinya. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Kita tidak dicipta dengan serupa dengan apapun, tetapi kita dicipta serupa dan segambar dengan Dia, Allah sendiri, karena Dia begitu mengasihi ciptaannya, dan Dia menghembuskan nafas kehidupan. Dia memberikan nafas kehidupan, sehingga di dalam kita, di dalam saya dan di dalam saudara, terdapat DNA Kristus, DNA Allah sendiri di dalam nama Yesus Kristus.
Kita memiliki DNA-nya Allah, sehingga tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Kita memiliki keterikatan, kita memiliki kesatuan dengan Dia. Kita ini telah ditebus dengan darah-Nya. Maka kita adalah kepunyaannya. Kita bukan kepunyaan dunia, kita bukan kepunyaan siapapun, roh jahat sekalipun. Kita kepunyaan Allah sendiri. Dan sejatinya ketika kita adalah kepunyaan Allah, kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Kita memiliki keintiman dengan Bapa. Oleh sebab itu ketika kita adalah kepunyaannya, sadarilah bahwa tanpa kita sadari bahwa diri kita, di dalam diri kita ini akan terus mengalir kerinduan. Kerinduan untuk memuji, menyembah Dia. Mencari hadirat-Nya terus. Kita terus mencari hadirat-Nya. Karena manusia ini sejatinya adalah mencari sesuatu untuk diagungkan. Karena manusia melihat bahwa di luar dirinya itu ada sesuatu nilai, sesuatu yang bernilai lebih tinggi dari dirinya. Sehingga manusia mengagungkan sesuatu yang dinilainya, sesuatu itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada diri manusia itu sendiri. Tetapi sejatinya saudara, saya dan Anda adalah orang yang bernilai lebih tinggi dari apa yang ada di dunia ini. Karena Anda dan saya dicipta serupa dan segambar dengan Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Tetapi manusia seringkali mencari sesuatu yang di luarnya, di dunia ini, yang dinilainya lebih tinggi. Sehingga manusia mengagungkan sesuatu. Dan seringkali ketika manusia menemukan sesuatu yang dinilainya lebih tinggi, itu akan membuat manusia itu dibutakan. Dibutakan mata hatinya, dibutakan mata pikirannya, logikanya sudah tidak main, sudah tidak bisa. Nalarnya sudah. Jadi mereka akan terus berusaha, mereka akan terus membela apa yang dipujanya. Tetapi bersyukur kita di dalam Yesus Kristus, kita memiliki Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus yang telah dimeteraikan bagi umat percaya. Roh Kudus itu yang akan menginsafkan. Roh Kudus itu yang akan mengajar kita. Dia akan menginsafkan engkau salah jalan. Engkau harus kembali ke dalam jalannya. Engkau salah, engkau dihajarnya. Engkau akan dikembalikannya. Tetapi bagi orang yang bebal, orang yang keras hatinya, ketika Roh Kudus menginginkan engkau kembali, engkau bebal. Engkau merasa dirimu ini sudah jalan yang benar. Ini sudah keputusan yang benar. Tetapi Roh Kudus berkata, ini bukan jalan Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Bukankah kemarin minggu kita sudah belajar apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kita harus sabar menunggunya. Kita harus mau taat apa yang diperintahkannya. Jikalau Roh Kudus menginginkan kita tidak melakukan apapun sekalipun, kita harus mau tetap tinggal diam. Ini, kita akan dibawanya menurut kehendak Bapa sendiri. Karena oleh sebab itu saudara, walaupun sejatinya manusia itu mengagungkan sesuatu, mengagungkan yang di luar dirinya, tetapi bersyukur kita mempunyai Roh Kudus. Dia akan menegur setiap pada kita. Dia yang akan menginsafkan setiap pada kita. Dia yang akan mengajar setiap pada kita. Amin. Ada peranan Roh Kudus di dalam setiap umat percaya. Di dalam menjalin keintiman tentunya,
Tentu kita akan sebagai manusia, kita perlu belajar banyak. Kita mau terus belajar. Malam ini kita mau belajar kepada dua tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu kita mau belajar dari Daniel dan kita belajar dari Daud. Kenapa mereka berdua ini? Apa spesialnya mereka di mata Tuhan? Tentu kita belajar, yang pertama kita belajar dari Daniel. Daniel, kita tahu Daniel. Apa yang kita pelajari yaitu dia tidak menajiskan dengan dunia ini. Dia tidak menajiskan dirinya dengan dunianya, dengan dunia ini. Dia tidak makan makanan yang sama dengan raja. Dan yang kedua, dia tidak menyembah patung raja. Nah, tetapi karena dia berketetapan hati, menyembah hanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena ditemuinya di atas lotengnya itu bahwa arahnya menuju kepada Yerusalem. Dia berdoa menuju Yerusalem. Dia hanya menyembah Tuhan Allah sendiri. Dikatakan di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Otomatis itu adalah sebuah kebiasaan rutinitas yang dilakukan Daniel. Daniel melakukannya, dia berdoa, dia memuji, menyembah Allah. Allah Israel yang dia sembah. Dia memegang ketetapan Allah sendiri. Ketika dia dilaporkan bahwa dia bukan menyembah patung raja, dia diserahkan kepada raja. Tetapi raja ini pun tidak dapat berbuat banyak karena peraturan yang ada. Raja ini pun juga tunduk pada peraturan yang ada yang telah dibuat. Maka tetap saja Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Menjadi santapan singa-singa yang lapar. Tetapi puji Tuhan, Allah yang disembah Daniel bukan Allah yang tidur, bukan Allah yang tidak melihat, dan bukan Allah yang tidak mendengar setiap doa, setiap kejadian yang terjadi. Tetapi Allah yang disembah Daniel yang sama juga yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia Allah yang melihat, Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang mengetahui, Dia Allah yang mengerti setiap apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kejadian demi kejadian di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Dikatakan Allah, kita baca di dalam Daniel 6 ayat yang ke-14. Ya, ini setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah raja itu ya, sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Tidak dapat. Bahkan orang yang tinggi sekalipun raja, seorang raja pun tidak dapat menyelamatkan Daniel. Daniel harus masuk ke dalam gua singa untuk menjadi santapan singa-singa yang lapar. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Nah, kita lompat ayat yang ke-21. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga Tuhan terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Daniel dikatakan
Singa-singa itu dikatupkan mulutnya. Tidak makan Daniel ternyata. Puji Tuhan. Sebab dikatakan, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Orang yang intim, membangun keintiman, membangun sebuah hubungan dengan Bapa, dia akan berlaku sopan. Dia akan berlaku baik. Dia tidak akan menajiskan. Dia tidak akan mengikuti cara dunia ini. Dia akan mengikuti caranya Tuhan. Maka ketika kita dan ketika Daniel ketika saat itu pun dia berketetapan terhadap Allahnya. Tuhan Allah melihat, Tuhan Allah mendengar, dan Tuhan Allah bertindak menjagai Daniel sekalipun bahaya itu kelihatannya di depan mata akan menerkam kita sekalipun. Kita akan diluputkannya. Amin. Kita akan diluputkannya. Kita akan diluputkannya. Siapa yang bisa ngomong sama singa? Jangan makan aku ya singa. Singa gak bisa diajak kompromi. Begitu ada santapan di depan matanya, dia akan menerkam. Dia akan menyantapnya. Sebab apa dikatakan? Kalau kita baca di situ, ketika orang yang melaporkan, hamba yang melaporkan Daniel itu, dimasukkan ke dalam goa singa itu, belum turun, singa itu sudah menerkamnya. Singa itu sudah menerkamnya. Singa itu sudah mendapatinya. Bayangkan. Memang mungkin singa ini kelaparan tengah malam. Karena mau menyantap Daniel, dia tidak bisa menyantap Daniel. Sebab ada kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan Yesus yang ada untuk membungkam singa tersebut. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan membungkam setiap musuh-musuhmu. Tuhan akan membungkam setiap orang yang mau bertindak jahat kepadamu. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Seperti halnya dengan Daud pula. Tuhan menjagai Daud terhadap pengejaran Saul. Ketika Daud ini dikejar-kejar Saul, di dalam 1 Samuel 17 ya dikatakan di mana di situ Daud berlari ya kan dari kejaran Saul. Tetapi Saul tidak sekalipun mendapati Daud. Malahan Daudlah yang mendapati Saul. Daud yang mendapati Saul, yang seharusnya Daud ini bisa membunuh Saul, tidak dilakukannya oleh Daud. Tetapi ketika Saul mau mendapati Daud, ada aja halangannya. Ya kan? 1 Samuel 23 ayat yang ke-14. Ya, di mana maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia. Saul mencari dia, mencari Daud, tetapi Allah tidak menyerahkan dia. Ini perlu digarisbawahi. Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Karena ada perlindungan Tuhan. Daud ini kita tahu bahwa dia sejak kecil dia mengembalakan kambing dombanya. Dia bersekutu dengan Tuhannya. Sebab dikatakan ya, di 1 Samuel 17 itu, 1 Samuel 17:37 dikatakan demikian. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan Filistin. Nah, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Kita ketahui ketika dia mengembalakan kambing domba di tengah hutan, di tengah padang gurun,
ada binatang-binatang buas yang hendak menerkam Daud. Tetapi Tuhan, dikatakan Tuhan yang telah melepaskan aku. Daud tahu siapa yang melepaskan dia dari hal-hal yang buruk. Bukan karena kekuatannya dia, bukan karena kemampuannya dia dalam mengembalakan kambing domba, tetapi karena kekuatan Tuhanlah. Tetapi ada Tuhanlah, dia menyadari karena ada Tuhan, ada sosok pribadi, yaitu Tuhan Allah yang menyelamatkan dia, yang telah melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang. Demikian juga dia akan melepaskannya dari tangan orang Filistin ketika itu dia berhadapan dengan Goliat. Sama halnya, Allah tidak menyerahkan dia karena Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita. Dia tidak akan menyerahkan kita kepada orang jahat. Dikatakan juga di dalam ayat-ayat yang dibawanya ya, ketika itu juga Saul juga sudah diberitahu oleh penduduk di situ bahwa di situ ada Daud. Nah, Saul mau mendekati, akhirnya ada saja halangannya, yaitu bahwa ada ajudannya, ada pasukannya itu memberitahu bahwa orang Filistin sudah menyerang. Akhirnya Saul meninggalkan untuk mencari Daud untuk meladeni orang Filistin tersebut. Nah, ada saja cara Tuhan, 1000 cara Tuhan, banyak cara Tuhan untuk dapat meloloskan kita, meloloskan setiap orang yang benar, setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Ada saja caranya Tuhan untuk meloloskannya dari setiap penderitaan, setiap penganiayaan. Ada saja caranya Tuhan. Dan caranya Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ketahui, ketika kita melekatkan diri dengan Tuhan, maka Tuhan Allah senantiasa akan menjaga kita. Dia akan meluputkan kita dari segala bahaya yang akan menimpa kita. Karena kita tidak tahu akan hari besok. Kita nggak tahu, walaupun kita mempunyai planning, hari besok mau begini, ya kan? Tetapi kita nggak tahu, akan ada orang yang mau mencelakai kita. Kita nggak tahu, akan ada orang-orang yang mau mencelakai kita. Tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu setiap orang yang mau berencana mencelakai kita. Tuhan akan meluputkan kita dari setiap orang yang mau menjatuhkan kita, orang yang iri dengan kita, orang yang mau merusak nama kita, orang yang segalanya lah. Tuhan akan menjauhkan kita semuanya. Tuhan akan meluputkan kita semuanya. Maka di dalam doa Bapa kami, kita berdoa, Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi di dalam doa Bapa kami, maka kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa Bapa kami, di dalam doa tersebut kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membela setiap orang, umat-umat yang berseru kepadanya. Amin. Maka mari kita mau melekatkan diri, kita mau dekat-dekat dengan Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Nya selalu kita mendapat ketenangan, kita mendapat jawaban, kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera-Nya. Mari kita mau terus giat di dalam saat teduh. Kita mau menyempatkan diri untuk berdoa saat teduh.
Kita mau berbicara, kita mau memuji, menyembah Dia. Kita mau meninggikan, mengagungkannya. Sebab hanya Dialah yang layak kita sembah. Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati, tetapi Dia Allah bagi kita semua. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa setiap orang yang mengandalkan Engkau, setiap orang yang berseru-seru kepadamu, tidak pernah Engkau kecewakan. Penjagaan-Mu dalam kehidupan kami senantiasa terus ada. Kami tak tahu hari esok. Kami tak tahu hari-hari kami. Kami perlu Engkau untuk Engkau menjagai kami. Karena kami tak tahu hari esok. Oleh sebab itu Bapa, di dalam segala kelemahan kami mau terus mencari Engkau. Di dalam setiap waktu kehidupan kami, bahkan di setiap hembusan nafas kami memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau tahu ya Bapa setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang bertindak, Engkau yang turun tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami serahkan jemaat-Mu, gereja-Mu House of Kana. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami menerima segala yang baik daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam ini yang menguatkan, mengingatkan kita betapa pentingnya hidup dekat, melekat dengan Tuhan. Kehidupan intim dengan Tuhan ternyata tidak bisa ditawar-tawar. Itu adalah kehidupan sejati anak-anak Tuhan. Tanpa keintiman hidup dengan Tuhan, kita tidak dapat hidup. Kita tidak dapat menikmati hidup di dalam segala kepenuhannya. Bahkan kita tidak dapat menikmati suasana surga. Apabila suasana surga sekarang kita tidak bisa nikmati, bagaimana dengan suasana surga kelak? Mari kita sama-sama menikmati hubungan yang lebih intim dengan Tuhan dalam persekutuan kita sehari-hari bersama Tuhan, baik di rumah, di kantor, di tempat kerja, di usaha kita, di mana saja kita berada, di sekolah, di kampus. Kita sama-sama menikmati keintiman dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tapi sebelum itu perlu kita ingatkan lagi bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 ibadah tatap muka ditunda. Mengingat pertimbangan-pertimbangan kami, perkembangan dari orang yang menderita, kenaikan orang yang menderita penyakit COVID-19 di Surabaya masih belum memungkinkan kita untuk beribadah secara tatap muka. Dengan berat hati hal ini kami sampaikan. Kami memahami dan kami sangat mengerti kerinduan jemaat untuk bertemu dalam ibadah tatap muka. Mari kita sama-sama berdoa supaya kondisi di Surabaya semakin kondusif, banyak hijau, dan kita semakin nyaman untuk beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan, berkati Pastor Gary yang sudah melayani kami dalam persekutuan dengan firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya hidup intim dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, bertumbuh dan berbuah, dan termanifestasi di dalam kehidupan kami yang intim dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat tangan teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita akan menerima doa berkat. Terimalah berkat keintiman dengan Tuhan. Roh lapar dan haus akan Tuhan turun di hatimu, di keluargamu, di dalam hubunganmu dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, di dalam pekerjaan, usaha, studi, karirmu. Keintiman dengan Tuhan mewarnai setiap saat jalan-jalan hidupmu, di mana setelah itu berkat perlindungan, berkat penyertaan Tuhan selalu menyertai di mana saja engkau berada, menyertai kehidupan kesehatanmu, kehidupan berkeluargamu, karirmu, studimu, juga keuanganmu, semuanya mengikuti engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman doa berkat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di dalam ibadah online kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.